Alkisah, pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang ditemani oleh seorang ratu dan memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumi yang terkenal akan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, saat Dayang Sumi sedang melembur, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, lagi-lagi pintalan itu terjatuh. Aku berjanji siapapun orangnya, jika ia seorang laki-laki, maka akan menjadikannya sebagai suamiku. Dan kalau ia seorang perempuan, maka akan menjadikan sebagai saudara perempuan. Setelah kata-kata tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Apakah ini milik Tuan Putri? Kenapa malah yang mengambil pintalanku? Artinya suka tidak suka aku harus menjadikan kamu sebagai suami. Dayang Sumi dan Tumang hidup bahagia dalam mahligai rumah tangga mereka. Di dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumi dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan juga tampan. Anak laki-laki tersebut tumbuh dan berkembang seperti anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki tersebut bernama Sangkuriang. Tumang pun berpesan pada Dayang Sumi. Ini sendiri jangan katakan bahwa aku adalah ayahnya. Baiklah Tumang, aku akan tidak memberitahu. Dalam perjalanan tumbuh kembang Sangkuriang, kesehariannya selalu ditemani oleh Tumang. Yang Sangkuriang ketahui, Tumang hanyalah seekor anjing biasa, bukanlah sebagai ayahnya. Waktu demi waktu senantiasa bergulir, Sangkuriang tumbuh menjadi pria yang gagah dan juga tampan. Suatu ketika, Dayang Sumi memanggil Sangkuriang. Sangkuriang, Tidak ada apa Yunda. ibu ingin sekali makan undangan. Sekarang kau pergilah ke hutan untuk berburu usaha dan ajak Mas Tumang bersamamu. Saya Tumang pergi ke hutan. Di mana saya bisa mencari bulan hantu dan kalau saya tidak bisa mencari bulan hantu, saya tidak bisa pulang. Lalu, Sangkuriang mengarahkan busurnya kepada si Tumang, dan benar saja ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah dari Sangkuriang. Tak lama kemudian, Tumang pun sekarat dan akhirnya meninggal. Sesampainya Sangkuriang di rumah, ia langsung memberikan daging si Tumang kepada ibunya. Bunda, ini hasil menjangan dari hutan. Wah, kamu hebat sekali anakku. Setelah beberapa saat, Dayang Sumi pun teringat akan si Tumang. Oh iya, kemana perginya si Tumang ya? Anak Sangkuriang, kemarilah nak. Tidak apa Paman. Oh iya, kemana perginya si Tumang ya? Kenapa ia belum pulang juga? Apa tadi saya tidak menemukan bulanan dan saya terpaksa membunuh si Tumang. Apa? Jadi daging yang kau berikan kepada ibumu adalah daging si Tumang? Ya, Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai amarah, Dayang Sumbi pun memukul kepala Sangkuriang menggunakan alat yang dipegangnya. Sangkuriang pun terluka cukup parah di bagian kepalanya. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah dan bertemu dengan seorang sepuh di desa. gimana saya? Siapa kamu? Saya Elder, selamat datang di rumah saya. Setelah beberapa tahun berlalu, Sangkuriang telah tumbuh dewasa. Lalu, ia memutuskan untuk pergi mengembara ke beberapa negeri sendirian. Sudah dewasa, saya akan pergi dari desa ini. Sebelum kamu pergi, bawa berapa duit bersamamu. Lalu, ia bertemu kembali dengan ibunya, tapi mereka berdua tidak saling mengenal. Ayo, Naonis, berikan saya. Saya bersedia menjadi milikmu. Suatu ketika, Sangkuriang meminta bantuan untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun menurutinya. Dayang Sumbi terkejut melihat kepala Sangkuriang, terdapat bekas luka yang sangat jelas di kepalanya. Sangkuriang, kenapa ada bekas luka di kepalamu? Aku dipukul atau oleh ibu aku karena aku ingin saya. Sangkuriang, aku adalah ibumu. Kamu bohong, kamu tidak mencintai aku dan kamu mengatakan hal ini.
Setelah Dayang Sumbi menjelaskan panjang lebar tentang dirinya dan anaknya dan seekor anjing bernama Tuma, Sang Kuryang tetap tidak mau mendengar dan bersikeras untuk menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras mencari agar pernikahannya dengan anaknya gagal. Kuryang, apakah kamu tidak bersedia? Saya sudah tahu. Saya bersedia menjadi milikmu, tapi dengan syarat. Kamu harus membuat tuntunan dan mengasih aku sebelum fajar tiba. Maka saya akan menentukan pernikahan tersebut. Sang Kuryang pun berangkat, lalu ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memanggil para jin untuk membuat bendungan dan perahu untuknya. Saat pekerjaan Sang Kuryang sedang berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan para wanita untuk memukul genteng sebagai tanda fajar telah tiba. Dan para jin berlari sambil berteriak, mengira fajar telah tiba. Namun, Sang Kuryang sadar itu hanya tipuan Dayang Sumbi. Karena marahnya yang tak tersalurkan, Sang Kuryang menendang perahu tersebut dan terjatuh terbalik. Perahu tersebut membentuk sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu.